Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri melalui Kementerian Sekretariat Negara kemarin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Syahrul menyerahkan surat pengunduran diri ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Syahrul pun menyatakan ingin segera bertemu Presiden Joko Widodo. Datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Menindaklanjuti pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo dari jabatan Menteri Pertanian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno langsung melaporkan surat pengunduran diri itu kepada Presiden Jokowi. Pratikno menyebut reshuffle atau perombakan kabinet jadi konsekuensi yang segera dilakukan. Ya, konsekuensinya gitu. Ya, gitu ya. Makasih ya. Pak, izin kabar katanya PDIP bakal mengisi kursi Mentan itu gimana, Pak? Oh, kita kan ini kan surat aja baru kita terima, tentu saja saya akan melaporkan dulu ke Pak Presiden, nanti tindak lanjutnya kami kabarkan segera. Ya, thank you ya. Direktur Eksekutif Carta Politika menilai pengganti definitif kursi Mentan sebaiknya bukan lagi dari kalangan parpol, melainkan teknokrat. Saya sih harusnya melihat Pak Jokowi tempatkan ini kepada sosok teknokrat. Jangan kemudian berputar-putar bermain catur politik, main catur berikan kepada ketua relawan seperti Budi Ari atau partai lain. Ketika legasi Anda baik dan itu lebih mungkin dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya. Sementara Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas Menteri Pertanian. Sambil menunggu keputusan Presiden Jokowi menentukan pengganti tetap Menteri Pertanian setelah Syahrul Yassin Limpo mundur untuk menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian yang tengah disidik KPK dan sejumlah klaster kasus terkait. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh apa membaca kemungkinan pengganti tetap kursi Menteri Pertanian ini? Kita diskusikan bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Tifal. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Singkat saja sebelum kita ke topik utama. Ini kan di Kementerian Pertanian ada wakil menteri, tapi ternyata untuk jabatan PLT menteri ini diambil oleh lembaga yang berbeda. Anda menangkapnya, ini analisisnya bagaimana kemudian? Ya, mungkin ini gerak respon taktis dari Presiden ya, karena harus segera kerja-kerja, tidak mengganggu kerja-kerja hari per harinya. Mungkin itu pertimbangannya supaya tepat untuk merespon secara teknokratik. Yang kedua adalah meminimalisir dari sisi dampak politik. Ini paling kecilnya ya dengan cara begini, sambil transisi menuju reshuffle yang sesungguhnya mungkin sedang disiapkan oleh Presiden. Bacaan saya ke arah itu. Jadi tidak dimasukkan dulu dari konteks politiknya, begitu. Termasuk tidak menunjuk wakil menteri untuk menjadi PLT menterinya, begitu? Ya, tentu ada juga aspek dari sisi soal trust ya, dari Presiden, mungkin ada prioritas dari yang harus dikerjakan menuju transisi ditunjuknya seorang menteri definitif atau mentan definitif ke depan. Oke. Kemarin kepada Kompas TV, Mas Toto bilang bahwa untuk reshuffle nanti menteri definitifnya untuk pertanian ini lebih baik dari teknokrat saja. Anda sepakat soal itu atau gimana kemudian?
Iya, jadi memang kalau mau secara komprehensif, Tifal, saya kira reshuffle ini dilakukan oleh Presiden biasanya 3 pertimbangan. Pertimbangan teknokratik, jadi mengevaluasi kinerja kabinet, tiap menteri seperti apa. Yang kedua, pertimbangan politik, tidak bisa dihindari. Karena kabinet ini terdiri dari kekuatan beberapa macam partai untuk menjaga stabilitas politik. Yang ketiga, ada pertimbangan publik. Nah, saya melihat ada 2 aspek terakhir yang akan paling besar racikannya, aromanya, yaitu aroma pertimbangan publik dan politik. Kenapa pertimbangan publiknya kuat? Karena ada ini kasus Pak Mentan, kasus hukum, kemudian juga ada beberapa menteri lah kita sebut, ada beberapa menteri yang juga dikhawatirkan menjadi beban elektoral, beban publik, beban citra bagi presiden. Itu satu. Yang kedua, dari sisi politik, dan ada dinamika di mana peta pergeseran koalisi jelang Pilpres, Jangan lupa. Kemudian ada partai yang tanda petik mendekat ke presiden seperti Demokrat, ada PKB dan Nasdem yang semakin jauh berjarak dengan presiden, itu pertimbangan politiknya. Jadi 2 kombinasi ini akan mewarnai sebelum saya jawab pertanyaan itu. Nah, lalu Presiden Jokowi punya keperluan apa prioritas hari ini? Saya ingin jawab itu. Prioritas Pak Jokowi ada 2 hal. Satu adalah menjaga approval rating, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi tetap stabil tinggi seperti sekarang kisaran 70-80%. Yang kedua, Pak Jokowi punya keperluan penting untuk menjaga stabilitas, soliditas koalisi pemerintahannya. Supaya tidak ada pergerakan, tidak ada instabilitas politik dan seterusnya. Nah, untuk kebutuhan nomor pertama berarti dibutuhkan seorang menteri, Mentan atau lain sebagainya, dia harus basisnya teknokrat profesional dibandingkan politisi profesional untuk menghindari yang saya katakan tadi prioritasnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja pemerintah. Kalau kemudian seorang menteri performanya sangat baik, kemudian tingkat kepuasan juga meningkat, maka itu akan menguntungkan presiden. Publik akan semakin mendukung. Tapi yang kedua, ada juga faktor yang saya katakan tadi untuk menjaga stabilitas politik, nanti akan masuk politisi profesional, yaitu terkait dengan 2 hal. Satu lagi, Demokrat dan PSI. Itu ada potensi akan masuk kabinet yang tadinya wamen mungkin bisa jadi menteri, saya tidak tahu kemungkinannya, dan 2 partai yang kemungkinan mengalami defisit kursi berpotensi. Pertama Nasdem sudah jelas dengan mundurnya Mentan, yang kedua mungkin PKB meskipun belum ada tanda-tandanya. Kalau untuk sisi dari teknokrat, ini kan tentu masalah kenyamanan dari presiden juga untuk bekerja, apalagi di sisa 1 tahun masa jabatan ini. Menurut Anda nyamannya presiden kepada siapa kalau begitu? Ya, kalau sisi teknokrat, presiden harus memberikan kepada 2 hal ya. Dia punya tiga aspek. Satu, dia membutuhkan figur yang memiliki kompetensi di bidang itu supaya bisa tentu kinerjanya tidak lebih di bawah atau bahkan lebih baik daripada menteri yang dia gantikan. Itu satu, punya kompetensi yang kuat, punya pengalaman rekam jejak yang bagus. Yang kedua, seorang menteri yang punya loyalitas tinggi kepada presiden. Jadi tegak lurus dia membawa agenda presiden, bukan agenda partainya atau ketua umum partainya. Itu paling penting. Yang ketiga, tentu seorang menteri karena sisa tinggal 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi, dia harus punya kemampuan leadership dan managerial skill yang memadai karena ada birokrasi yang sangat besar yang dia harus gerakan, harus kerja cepat, tidak punya waktu lama untuk penyesuaian sehingga bisa langsung kerja cepat, satset dan seterusnya seperti Pak Jokowi. Jadi keperluan itu maka presiden pasti mempertimbangkan dari sisi-sisi itu. Tapi jangan lupa Pak Jokowi di tahun politik ini juga hendak memperkuat pondasi kaki-kaki politiknya. Nah, sembari ini saya membaca ada, tidak bisa dihindari Tifal dari sisi politiknya. Kaki-kaki politik Pak Jokowi ketika Nasdem dan PKB semakin menjaga jarak, Pak Jokowi kan harus semakin kuat. Apalagi ada kompleksitas hubungan dengan partainya, PDI Perjuangan partai terbesar misalnya. Maka butuh partai-partai baru, misalnya potensi Demokrat bergabung, potensi PSI diberi tambahan dan lain sebagainya. Tapi mana yang paling besar di antara 2 partai itu, Demokrat dengan PSI ini? Ya, saya kira dari sisi parlemen, Pak Jokowi, Demokrat lebih membantu ya, semakin kuat. Tapi apakah akseptabilitasnya ke PDI Perjuangan? Kalau PDIP misalnya merespon, menolak kehadiran Demokrat, ini juga menjadi dilema bagi Pak Jokowi. Tapi kalau ternyata PDIP tidak menolak, maka semakin bagus Demokrat berada di sana, memberikan kesempatan jadi salah satu posisi menteri kepada ketua umumnya atau lain sebagainya. Nah, kalau PSI saya kira itu ya partainya ketumnya putranya Pak Jokowi, Mas Kaisang. Saya kira dari sisi parlemen ya Pak Jokowi lebih butuh Partai Demokrat untuk memperkuat. Tapi di saat yang sama akseptabilitasnya ke
PD Perjuangan partai Pak Jokowi juga lemah. Kalau PSI di parlemen, mohon maaf belum bisa diandalkan karena tidak ada kursi di parlemen. Ya, kebutuhan untuk PSI lebih pada untuk PSI-nya sendiri, yaitu untuk memberi jalan kepada PSI punya panggung strategis supaya bisa lolos parlemen dan seterusnya. Lebih pada PSI-nya ketimbang Pak Jokowinya. Tapi kalau kemungkinan kalaupun sorry saya potong. Tapi kalau kemungkinannya bisa dari kalangan partai politik, efektif tidak menurut Anda? Ya, partai atau non partai sebenarnya simpul utamanya dia punya profesionalisme yang tinggi. Dia harus seorang teknokrat. Teknokrat itu bisa jadi meskipun dia non partai tapi dia tidak punya rekam jejak yang kuat, dia bukan seorang profesionalisme di bidangnya juga keliru. Tapi yang paling penting itu dia punya relasi yang kuat dengan rekam jejak di bidang itu, kompetensi yang tinggi, kemampuan leadership dan manajerial yang kuat di bidang itu yang paling penting utama. Nah, kalau ternyata dia non partai, artinya dia tidak terpengaruh pada pengaruh dualisme loyalitas pada partainya, lebih baik lagi dia hanya menjalankan visi misi presiden utamanya, Tifal. Itu paling penting. Tapi yang kedua, kalau ternyata ada di partai kan ada potensi dualisme loyalitas tadi, dia membawa juga visi partainya dan seterusnya. Itu problem yang berbeda ya. Jadi mau dari partai non partai harus seorang profesional, harus seorang teknokratik, dia punya pengalaman rekam jejak yang kuat di sana. Tapi lebih bagus lagi dia hanya tegak lurus pada presiden. Satu, atasannya pada presiden saja, bukan hanya kepada ketua umum. Gitu. Oke. Tentu ini jadi tantangan besar karena sisa masa jabatan 1 tahun kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Dan harus hati-hati buat Pak Singkat Jokowi. saja. Supaya ketika menentukan reshuffle ada dapat 3 sekaligus, yaitu dapat menteri yang kompeten sehingga bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. Yang kedua bisa merespon publik juga oke, setuju dan citranya positif. Dan ketiga politik stabil, soliditas koalisinya juga stabil. Itu yang harus diracik seimbang. Oke, Mas Hanta Yuda, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore, Mas. Selamat sore.